yang sudah diinisiasi ASI-Dewi bersama Live In. Di Sumba Barat Daya kita ada Kampung Ratenggaru, ada di Sumba Timur. Nah, di Sumba Timur ada sebuah tempat yang cukup eksotik di Kampung Rajanggoti, di Nggongi, Kecamatan Karera. Kami menginisiasi salah satu tempat ekoturism dan ini ujung Sumba yang masih perawan, yang masih belum begitu populer, tapi saya yakin keindahannya ini luar biasa. Nah, ini yang kami lakukan. Pandemi tetap berjalan, tapi kita tidak boleh menyerah. Hidup harus tetap berjalan juga, semangat harus kita pupuk dan harus kita lakukan. Nah, ketika masa pandemi selama 2019, ini konkret. Mungkin ini bagian dari eco healing yang sudah kami lakukan di ASI-Dewi. Mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, secara keseluruhan, Nusa Tenggara Timur, dan tentunya Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur kami bersama Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur kemarin menggelar jambore desa wisata Pokdari seluruh Jawa Timur. Yang itu di dalamnya bagaimana kita menyamakan persepsi, menyamakan visi bahwa desa-desa wisata khususnya di Jatim harus tetap semangat dan ini. Nah, kita membuat semacam jambore pertemuan, ada di situ ada meetingnya, ada konferensinya, ada stand-stand gelar produk, baik itu produk wisata maupun produk UKM, dan di situ kami saling membeli. Nah, ternyata apa? Imbasnya luar biasa. Satu desa wisata dengan desa wisata lain saling bisa mensupport. Istilahnya beli produk bela dan beli produk desa wisata. Nah, ini yang kami lakukan. Di NTT, kami bulan Desember, penghujung, kita juga membuat sebuah event yang spektakuler. ASI-Dewi membuat event ASI-Dewi Award, khusus di Nusa Tenggara Timur. ASI-Dewi Award sudah sukses kami gelar, puncaknya pada tanggal 20 Desember bertepatan dengan 62 tahun Provinsi NTT. Nah, ASI-Dewi ini nantinya ke depan akan kami buat di seluruh Indonesia, di semua jaringan ASI-Dewi yang ada di Indonesia, dan insya Allah ASI-Dewi ini sebagai salah satu penanda spirit bahwa desa wisata itu bisa. Desa wisata di masa pandemi ini bukan sesuatu produk wisata yang remeh-temeh, bukan sebuah produk wisata atau destinasi wisata yang dianggap antara, tapi ketika pandemi ini harus berjalan beriringan dengan masyarakat, desa wisata merupakan destinasi wisata prioritas. Kenapa? CHSE, Clean Health Safety Environmentally. Kemana lagi kalau kita mencari kalau bukan di desa? Nah, desa wisata menjadi sebuah produk, menjadi sebuah tawaran yang itu akan menjadi primadona ketika wisatawan mau berkunjung berlibur yang berorientasi pada kesehatan, kebersihan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, di forum yang luar biasa ini nanti sekali lagi mohon bantuannya karena kami keterbatasan dari tim IT, dari tim admin di sini. Kami tahun ini 2021 bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan kita sudah merancang sebuah konsep. Kami 2021 sampai 2024 sudah diberikan tugas mandat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bisa mendampingi 244 desa wisata di Indonesia. Nah, 224 desa wisata itu sudah kami lakukan self assessment mandiri desa wisata. Kita mengirim form dan form itu diisi oleh teman-teman kebutuhannya apa, nah akan kami olah dan kami akan sinergikan dengan program Kemenpar dan kami akan turun ke lapangan. Nah, di situ teman-teman silakan nanti bisa juga formnya sudah saya share ke admin, itu ada isian cara online, silakan diisi, nanti silakan di-share. Ada form self assessment desa wisata minimal pada forum ini menjadi input awal. ASI-Dewi sebagai asosiasi desa wisata, rumah besar desa wisata nanti akan menjadi penyambung inspirasi teman-teman. Input awal ini akan kami serahkan ke kementerian sebagai bahan masukan agar banyak desa wisata yang mempunyai potensi yang itu sangat bisa dan mampu dikembangkan untuk bisa didampingi bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Untuk pentahelik akan kita komunikasikan. Nah,
mungkin ini adalah bagian dari hal-hal sedikit yang sudah kami lakukan di saat pandemi masih menyelimuti industri pariwisata di Indonesia, di saat pandemi masih menghantui setiap sendi-sendi kehidupan yang ada di seluruh dunia, terutama sektor pariwisata. Kami sudah datang ke lapangan, kami konkret hadir secara real, tidak hanya sekedar webinar atau apa, mulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2020, ASDW melakukan rentang banyak kegiatan yang itu kami lakukan secara mandiri, secara swadaya, dan alhamdulillah imbasnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau pengen teman-teman melihat rekam jejak digital kegiatan ASDW selama pandemi, silakan kunjungi di website resmi kami www.asidw.id atau setiap sosmed ASDW, IG, Instagram, Facebook, Twitter, asidewi.id. Insya Allah kami akan berbagi info di situ, apa yang sudah kami lakukan selama pandemi ini berjalan. Bulan Agustus kita mana? Kita ke Sulawesi, keliling Sulawesi, kita melakukan banyak kegiatan. Bulan September kita ke desa-desa perbatasan di Indonesia Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Terus kita geser keliling Sumatera, ekspedisi Bumi Rafflesia pada bulan Oktober. Bertepatan puncaknya pada 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Dari Sulawesi kita geser ke Nusa Tenggara Timur. Pulau Sumba menjadi lokus pendampingan ASDW dan menjadi tempat soft launching portal digital pertama yang ada di Indonesia khusus menjual produk desa wisata atau pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan, livein.id. Nah, ini masih soft launching, insya Allah grand launchingnya akan kami lakukan secara, kalau pandemi sudah reda, sudah besar-besaran, spektakuler, tempatnya mungkin nanti salah satu tempat yang teman-teman kelola. Jadi sekali lagi, pada kesempatan kali ini, ASDW sekali lagi berterima kasih kepada IFTA, kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, dan tentunya pada setiap seluruh peserta yang hadir di webinar ini, mari bersama-sama. ASDW butuh banyak teman, ASDW butuh banyak masukan, ASDW bukan lembaga yang besar, tapi kita butuh banyak jejaring untuk kita bisa berkontribusi secara positif untuk tumbuh kembang desa-desa wisata yang ada di Indonesia. Nah, kami sekali lagi siap untuk nanti ke depan misalkan salah satu tempat atau desa yang teman-teman yang di Zoom meeting ini ada, kita untuk hadir, silahkan bisa berkontak dengan kami. Tentunya kami dengan segala keterbatasan yang kami punya, kami akan berusaha agar kami bisa hadir secara fisik, membangun empati, membangun emosional, membangun kolaborasi dan sinergi yang baik dengan seluruh